Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Guys, ngeri banget ini guys. Selat Hormuz resmi ditutup sama Garda Revolusi Iran alias tentara angkatan lautnya Iran guys. Dan ini artinya ya harga minyak dunia dalam bahaya. Kok bisa nih? Dan jangan-jangan nyawanya Indonesia bisa ikut terancam guys. So kalau lu penasaran apa sih yang terjadi di Selat Hormuz dan gimana Indonesia bisa ikut-ikutan keseret nih dalam konflik global yang terjadi di Timur Tengah, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, dari deklarasi tadi itu dari Sepah Navy, itu angkatan lautnya Iran resmi menutup Selat Hormuz. Maksudnya apa? Nggak boleh ada kapal yang lewat mondar-mandir dari Selat Hormuz. Selat Hormuz itu isinya apa? Banyak guys. Ada Iran, Irak, Oman, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, itu semua lewat Selat Hormuz tuh, jalur mereka. Nah ini semua resmi ditutup Selat Hormuz itu. Kalau lu berani macam-macam lewat sana, siap-siap dibom sama angkatan laut Sepah, angkatan lautnya Iran guys. Nah kenapa mendadak ya Selat Hormuz ini ditutup guys? Karena ternyata ada hubungannya dengan tewasnya pemimpin tertinggi Iran yang namanya Ayatollah Ali Khamenei guys. Jadi udah resmi ya Ayatollah Ali Khamenei itu menolak buat dipindahkan, menolak buat sembunyi ke bunker, dia mau mati terhormat. Biarin aja mati dibom di apartemennya, di rumahnya guys. Dan ini mengakibatkan Iran terpaksa memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Nah langkah ini merupakan yang pertama kali sebetulnya dilakukan Iran sejak dimulainya konflik dengan Israel pada tahun 1979. Nah Selat Hormuz itu salah satu jalur laut loh yang paling strategis di dunia ini. Karena dia menjadi rute utama 1/5 alias 20% pasokan minyak dan gas dunia itu mondar-mandirnya lewat Selat Hormuz. Dan ternyata Sepah Navy ini gak asal bluffing guys. Karena setelah pengumuman itu dibuat, gak lama selat itu ditutup, langsung ada 3 kapal yang lagi lewat Selat Hormuz dibom, diserang, dihancurkan. Gak nanggung-nanggung loh, bukan 1 kapal 2 kapal, 3 kapal sekaligus diserang guys. 3 tankar yang diserang ini sebetulnya 3-3-nya ini kapal tanker guys. Ada yang namanya Skylight, dia pakai bendera Republik Palau, krunya ada 20 orang dan terpaksa mereka harus dievakuasi karena kapalnya udah mau tenggelam nih. Lalu ada juga kapal yang sedang bersender sebetulnya di pelabuhan Uni Emirat Arab di Jebel Ali. Dan ini udah hampir hancur juga karena serangannya Iran. Yang ketiga adalah kapal tanker yang juga sebetulnya lagi parkir dekat pelabuhannya Uni Emirat Arab. Nah ada kapal keempat juga yang diserang tapi gak sampai tenggelam. Ini kapal yang sedang membawa produk-produk minyak tanker juga. Lagi-lagi di negara Uni Emirat Arab. Mereka lagi bersiap-siap buat berlayar. Tapi untungnya walaupun diserang beberapa drone milik Iran, kapal ini masih tetap sanggup untuk berlayar. Akibat serangan ini akhirnya Jebel Ali ya pelabuhannya ditutup. Karena mereka gak mau lagi memancing kemarahan pihak Iran guys. Nah teman-teman ya udah sejak bertahun-tahun lalu gue udah bilang Selat Hormuz ini strategik dan lu gak bisa tutup mata dengan situasi yang terjadi di sana. Karena begitu serangan ini diluncurkan, apa yang terjadi? Traffic ya lalu lintas di selat yang sangat padat itu di Hormuz itu langsung drop 70%. Terakhir gue cek bahkan ya dalam 3 jam terakhir cuma 2 kapal yang berani nyebrang di Selat Hormuz. Kapal yang pertama berbendera Cina, wajar aja nyalinya tinggi. Yang kedua kapal berbendera India. Nah terakhir ada yang gue lihat nih kapal nih masih nanggung nih maju mundur kapal berbendera Filipina. Intinya semuanya sama, bawa tanker ke sana mau ambil minyak dari Timur Tengah. Dan ketika teman-teman lihat di radar pun terkini ya udah sepi Selat Hormuz. Mayoritas kapal berkumpul di luar Selat Hormuz. Mereka juga lagi tes nih uji nyali. Nah salah satu yang menarik apa ya? Gue lihat beberapa kapal yang kecil-kecil pakai bendera nelayan itu mondar-mandir terus di Selat Hormuz. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, itu pasti bukan nelayan. Yes betul, itu adalah kapal kecil, boat milik Angkatan Laut Iran yang menurut keyakinan gua sedang menebar ranjau laut guys. Makanya walaupun banyak kapal-kapal besar gak berani lewat, tapi kok bisa-bisanya ada kapal yang ukurannya sangat-sangat kecil berani mondar-mandir di sana. Gua yakin itu lagi nyebar ranjau. Dan para sailorman di sana banyak orang Filipina dan orang Indonesia, lu harus hati-hati ya, apalagi kalau lu pepet kanan. Jangan terlalu pepet kanan ketika lu masuk Selat Hormuz karena gua melihat traffic kapal nelayan justru paling banyak di sana. Hati-hati, berarti di situ juga paling banyak ranjaunya. By the way teman-teman, kenapa sih penting banget ya buat kita itu peduli tentang apa yang terjadi di Selat Hormuz? Karena gue udah pernah jadi kaya banget gara-gara yang terjadi di Selat
Suez, terusan Suez ya. Nah, ketika terusan Suez itu ditutup guys, gara-gara Ever Given punya kapal itu nyangkut di situ. Teman-teman tahu nggak sih kerugian kapal itu bisa sampai 6,7 triliun karena mereka harus muter. Nggak bisa lagi membelah Mesir buat masuk ke lautan Mediterania. Tapi mereka harus muter benua Afrika ini guys untuk masuk ke Eropa. Jadi lu bayangin ya, orang Eropa kalau beli barang dari Cina atau Cina ekspor ke Eropa atau ke Italia lah atau ke Jerman lah, sekarang mereka harus muterin benua Afrika lewat Cape of Good Hope, dan itu bikin biaya kontainer jadi naik drastis. Makanya teman-teman jangan heran ketika satu terusan Suez itu ditutup, kerugiannya bisa sampai 6 triliun per hari loh. Lu bayangkan ya, makanya nggak usah heran kalau kita bisa cuan ribuan persen ketika selat itu ditutup. Nah, penting ini buat diketahui. Kenapa? Karena per hari ini juga udah resmi salah satu perusahaan perkapalan terbesar di dunia yang namanya Mars Line itu resmi juga menutup, menunda, memberhentikan lalu lintas dia di Selat Hormuz karena dia takut tenggelam. Tapi bukan cuma itu juga, mereka resmi tidak mau masuk ke terusan Suez. Karena lu kalau mau masuk terusan Suez, lu harus lewat Selat Bab el Mandeb. Bab el Mandeb itu dikuasai oleh Yaman, Houthi, gengnya Iran. Nah, mereka udah wanti-wanti nih. Nah, jangan-jangan nih kalau Yemen marah, Houthi marah, kapal yang masuk Bab el Mandeb menuju terusan Suez itu bakal dibom. Lu bisa bayangkan, perusahaan kontainer terbesar di dunia, Mars Line aja ketakutan, mereka sampai memutuskan muterin Bab el Mandeb lewat Afrika aja deh kalau mau pergi ke Eropa. Seru nih guys. Nah, kenapa menarik ketika terusan Suez itu di cut guys, di stop. Terusan Suez itu beda sama Hormuz ya. Hormuz itu banyak bawa tanker, tapi terusan Suez itu banyak bawa kontainer. Nah, kontainer yang lewat terusan Suez itu diperkirakan sekitar 12%. Isinya ada baju, furniture, mainan anak-anak, alat-alat otomotif, itu semua isinya lah yang dibawa di terusan Suez. Nah, karena mereka 12% itu banyak loh guys. Mereka terpaksa harus muter. Harga kontainer pada saat itu lebih dari 2 kali lipat harga tarifnya. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, itu aja posisinya cuma 12% dari total perdagangan dunia. Selat Hormuz ini sampai 20% dari total perdagangan minyak dunia. Artinya memang kalau soal kontainer dia kalah, nggak penting, betul. Tapi dari sisi perdagangan minyak dunia, 1/5 ternyata lewat Selat Hormuz guys. Jadi ini sebetulnya sangat penting. Apalagi kalau teman-teman tahu ya, nilai minyaknya itu sekitar 20 juta barel minyak loh yang lewat dari Selat Hormuz ini setiap harinya. 20 juta barel minyak. Dan kenapa penting guys 20 juta barel ini buat kita mention? Teman-teman tahu dari 20 juta barel itu ternyata 84%-nya tujuan ke Asia, ke Korea, ke Jepang, ke Cina, ke Singapura, ya dan juga ke Indonesia lah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang sangat-sangat terdampak dari ditutupnya Selat Hormuz bukan Eropa, tapi negara-negara Asia. Karena ternyata 84% dari 20 juta barel itu adalah negara-negara Asia. Nah, makanya lu tahu dong hari ini siapa yang lagi megap-megap nih ketika Iran ini berkecamuk guys. Ada yang lebih kelelep nih dibanding Indonesia nih, karena 84% minyaknya dari Iran. Siapa guys? Dan kenapa penting? Karena kalau lu hitung guys, katakanlah harga minyak hari ini $80 per barel. Lu kali 20 juta barel per hari itu udah setara 1,6 billion dollar per hari. 1,6 billion dollar per hari itu sekitar 27 triliun guys. Jadi semakin lama Selat Hormuz ini ditutup, kerugian negara-negara yang terbiasa bisnis minyak ini itu bisa sampai 27 triliun setiap harinya. Gila nggak? Berarti lu hitung aja hari ini udah hari keberapa? Hari ini hari pertama 27 triliun habis. Besok 27 triliun lagi. Seru ini guys. Makanya lu gak usah heran ya. Kalau gue udah berulang kali lu sejak bertahun-tahun lalu gue udah bilang. Lu siap-siap. Tahun 2026 terjadi perang dunia 3. Selat Hormuz ditutup. Harga minyak dunia bakal naik. Naiknya gak nanggung-nanggung. Gue bilang bisa 10-20% per barelnya. Kalau seandainya perang ini terjadi, dan udah pasti terjadi, harga minyak dunia, apalagi Venezuela udah diculik nih sama Donald Trump, next itu Iran porak-poranda, harga minyak dunia gue perkirakan bisa naik sampai 20% dalam 2 tahun ke depan. Dan kalau harga minyak dunia naik sampai 20%, artinya yang hari ini harganya $70 per barel, itu bisa naik jadi $84 per barel. Artinya lu udah tahu dong. Dan sekarang ramalan gue menjadi kenyataan. Hari ini harga minyak dunia udah mendekati $80 per barelnya guys. Bahkan bukan hanya berhenti di $80 loh. Bisa jadi udah banyak analisis menghitung. Goldman Sachs apalagi ini paling nyayur dia nih. Paling brengsek.
Dia tahu harga barel minyak ini bisa naik sampai $100 per barelnya guys. Nah gimana dengan Indonesia? Kan kita masih juga ya impor BBM dari luar negeri. Betul, kita impor dari Singapura itu 15 juta ton minyak, setara 191 triliun. Peringkat 2 ada Malaysia, 6 juta ton minyak, setara 75 triliun. Peringkat 3 ada Arab Saudi, 3,4 juta ton alias setara 34 triliun. Berarti nggak penting dong Pak, kita kan cuma budaknya Singapura. Kita kan impor dari Malaysia dan Singapura, nggak penting-penting amat lah Timur Tengah ini. Nggak juga guys, lu kira Singapura punya sumur minyak? Malaysia lu kira cukup? Enggak, mereka itu juga impor dari negara-negara Timur Tengah juga. Ujung-ujungnya kalau dicekek, harga minyak di Singapura, harga minyak di Malaysia juga bakal turun. Ingat ya, selama orang Indonesia masih banyak yang jadi pengkhianat bangsa, hobinya memperkaya mafia-mafia minyak Singapura dan Malaysia, selama itulah subsidi BBM, duit pajak lu dipakai untuk apa? Bakar. Lu bayar pajak, uangnya diapain? Dibakar buat subsidi BBM. Kan gila. Nilainya berapa yang kita impor? Itu sampai 329 triliun dan mayoritas ya disubsidi guys. Lu beli gas aja disubsidi, lu beli minyak apalagi. Makanya teman-teman harus siap-siap ya. Kalau perang ini terjadi dalam jangka panjang, defisit APBN bisa makin melebar. Gue udah bilang ini dari bertahun-tahun lalu. Lu tahu ya, kita udah bikin skenario loh. Kalau harga minyak naik jadi $84 per barelnya, ini bisa berdampak ke PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Karena memang ya kalau penerimaan migas kita itu kan juga pasti naik lah kalau harga minyak naik, karena Indonesia juga ada produksi minyaknya. Masalahnya biaya impor energi kita juga naik. Jadi memang nih penerimaan migas kita pasti bisa naik. Gua hitung sih sekitar 30 triliun lah kalau harga minyak naik. Tapi biaya impor, biaya subsidi itu juga naik guys, jadi 70 triliun. Jadi kalau dihitung defisit APBN bisa melebar up to 40 triliun. Artinya kalau hari ini defisit kita sekitar 689 triliun, kalau perang ini terjadi sesuai skenario Benix dan harga minyak dunia naik jadi $84 per barel, artinya defisit kita bisa naik menjadi 730 triliun guys. Ngeri guys. Negara lagi susah bakal tambah susah. Karena apa? Masih banyak orang Indonesia doyan subsidi. Mereka harusnya ganti ke kendaraan listrik supaya bahan bakunya dari batu baranya dari perut bumi Indonesia. Tapi mereka kena tipu George Soros dan LSM pencinta lingkungannya itu yang gak punya otak. Maunya apa? Indonesia impor dolar. Lu kira beli minyak itu pakai bulu ketek? Kagak. Beli minyak itu dengan menggadaikan rupiah lu. Tuker jadi dolar, dolarnya beli minyak impor. Kan Raja Arab senengnya pakai Rolls Royce supaya tambah kaya mereka. Terima dolar lu. Lu beli itu pakai dolar minyak, sampai sini lu apain? Lu bakar karena lu goblok. Lu bakar duit itu. Pajak lu bakar. Padahal duit pajak lu bisa dipakai buat bangun sekolah, bangun jembatan, bikin orang jadi lebih pinter. Tapi duit pajak lu dipakai buat memperkaya Raja Arab. Nyampe sini dibakar lagi barangnya, kan bodoh. Bukannya lu mikir, iya ya bener juga ya, harusnya kita naik kendaraan listrik hari ini. Supaya bahan bakunya dari perut bumi kita sendiri. Yang kaya pekerja tambang batu bara kita sendiri. Supirnya, drivernya, penggalinya, surveyornya, perusahaannya, orang lokal. Masuk akal gak sih yang gue bilang ini? Tapi lu hobinya memang aneh sih. Hobinya memperkaya mafia minyak yang di Malaysia. Memperkaya mafia minyak di Singapura, bertahun-tahun menggerogoti kita dengan subsidi-subsidi gak jelas ini. Tapi itu baru $84 guys per barel. Lu tau gak skenario yang lebih sadis? Itu kalau harga minyak naik jadi $100 per barel. Kalau harga minyak naik jadi $100 per barel, defisit APBN itu bisa membengkak sampai 120 triliun guys setiap tahun. Ini ngeri loh. Artinya apa? Defisit kita bisa sampai minus 810 triliun. Gila gak? Dan lu tahu ya artinya apa kalau defisit kita makin membengkak? Inflasi. Kita udah hitung. Kalau ini dibiarkan seperti ini dan negara gak bisa ngerti nih permainan elit global nih buat menghancurkan Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya, inflasi sebentar lagi bakal naik. Bisa sampai 2,1%. Lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ngeri loh, loncat kodok plus 2,1%. Artinya apa? Lu udah harus siap-siap. Bisa jadi demo massal. Rakyat-rakyat gak seneng. Sama seperti di Mossadegh digulingkan. Sama seperti 98. Rupiahnya dihancurin, bursanya dihancurin, ekonominya dihancurkan, inflasi di mana-mana, demonstrasi massal, rejim jatuh guys. Prosesnya sama, selalu ngulang-ulang aja. Dan yang paling penting kenapa teman-teman harus aware ya? Karena teman-teman tahu kita ini negara maritim. Negara maritim namanya juga maritim. Lu dari Surabaya ke Medan pakai kapal. Pasti gak bisa berenang truk lu itu kan. Artinya kalau pakai kapal lu butuh bensin, lu butuh solar, lu butuh biaya logistik. Dan kalau krisis ini makin berkelanjutan, makin banyak kapal-kapal yang memutuskan buat muterin
Cape of Good Hope muterin benua Afrika, akan terjadi krisis kontainer, krisis kapal, ujung-ujungnya apa? Biaya logistik bakal naik, plus biaya solarnya juga naik guys. Artinya apa? Biaya ekspor impor bakal makin mahal. Dan kalau Indonesia nggak bisa ngurangin impor-impornya itu, impor bahan pangan, impor energinya, ya kita bakal makin krisis. Makanya penting buat lu paham tentang apa yang gue omongin di channel ini, karena cuma kita yang ngajarin lu supaya lu punya otak dikit. Jangan lu gampang diadu domba lu sama anjing-anjing media-media peliharaan George Soros itu. Lu bego amat lu, mau kayak negara lu kayak Iran. Nah, kalau lu seandainya setuju bahwa kita wajib kurangin ya subsidi energi, kita wajib kurangin ketergantungan sama mafia Malaysia, mafia Singapura, lu tuh harus setuju sama petisi Benix. Harus makin banyak orang yang pakai kendaraan listrik. Caranya gimana? Insentif kendaraan listrik harus diperpanjang. Kalau perlu gratiskan kendaraan-kendaraan listrik itu masuk jalan tol, free, gratis. Orang masih banyak tol-tol juga yang kosong kok, lu lihat lintas Pulau Jawa. Udahlah, gak berani lu kasih insentif pajak, kasih insentif gratis masuk tol. Ekonomi hidup ke daerah, mereka jadi wisatawan ke daerah-daerah itu. Sepanjang jalan tol itu lebih hidup daripada duitnya diem aja nih di rekening bank. Dan gue yakin ya, kalau mobil listrik gratis masuk jalan tol, beban APBN berkurang guys. Sekarang gak usah lagi kita dibodoh-bodohin sama Raja Arab, sama mafia Singapura. Ngapain? Lu mau isi bensin tinggal ngecas aja di rumah. Tapi lu setuju gak guys? Kalau Indonesia makin banyak kendaraan listriknya dibandingkan kendaraan bensinnya. Kalau lu setuju, lu segera isi petisi yang ada di kolom di bawah ini ya guys. Supaya makin banyak nih pejabat di Indonesia yang peduli soal apa? Beban subsidi kita, supaya impor energi kita gak ribuan triliun guys. Ngeri lah. Itu duit pajak lu semua lu sadar gak sih lu dibodoh-bodohin? So pertanyaan selanjutnya yang paling penting guys, lu jangan lupa ya, kita ini channel ekonomi dan investasi terbesar di Indonesia. Pertanyaan yang paling pentingnya adalah, di tengah huru-hara ini, siapa sebetulnya pihak yang paling diuntungkan? Pasti ada loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bisa menarik keuntungan sebesar-besarnya. Gue aja bisa. Lu udah tahu belum emitennya apa? Kalau teman-teman belum tahu, yuk segera join di Benix Investor Group. Karena di situ kita bakal bahas lebih detail lagi soal perang Iran ini. Weekend ini kita bahas lebih detail yuk. Hanya di Benix Investor Group hari Sabtu jam 9 pagi. Oke guys, sampai ketemu di Benix Investor Group. Dan segera share ya, menurut kalian sendiri apa sih emiten-emiten yang paling diuntungkan dengan krisis yang terjadi di Selat Hormuz. Plus kalau buka cabang krisisnya ke Selat Babel Mandeb. Oke guys, ditunggu pandangan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal.